Kedatangan ras Mongolit dari Formosa atau Taiwan sekarang ke Nusantara. Dari hasil penelitian Chang di Tiongkok Selatan dan Taiwan, ahli arkeologi ini untuk pertama kalinya mencetuskan gagasan bahwa tempat asal penutur bahasa Austronesia adalah Formosa atau Taiwan. Gagasan ini didasari oleh kesamaan peninggalan arkeologis yang terdapat di daerah penelitiannya, khususnya budaya Tapen Keng di Taiwan dengan situs-situs lain di Asia Tenggara Kepulauan. Unsur-unsur budaya yang hampir sama tersebut antara lain beliung batu, pemukul kulit kayu, pisau batu, gerabah, pertanian padi, kebiasaan mencari kerang dan ikan, rumah panggung, dan teknologi pelayaran. Bagi Chang, mungkin saja nenek moyang penutur Austronesia baru terbentuk setelah mereka bermigrasi dan tinggal cukup lama di Formosa. Teori tempat asal penutur Austronesia di Taiwan juga mendapat dukungan kuat dari rekonstruksi linguistik oleh Robert Blas yang membuktikan bahwa bahasa Austronesia mulai terbentuk di Taiwan sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Lalu sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi, bahasa ini mulai terpecah menjadi bahasa-bahasa Formosa dan Proto-Melayu Polinesia. Bahasa Proto-Melayu Polinesia muncul sebagai akibat migrasi penutur Austronesia ke Filipina. Percabangan terjadi lagi sekitar 3.500 sebelum Masehi, ketika terjadi migrasi dari Filipina ke Kepulauan Indonesia Barat, yaitu dari Kalimantan sampai dengan Sulawesi dan Maluku, hingga memunculkan Proto-Malayo Polinesia Barat dan Proto-Malayo Polinesia Timur. Proto-Malayo Polinesia Timur kemudian bercabang lagi pada sekitar 2.500 sebelum Masehi menjadi Malayo Polinesia Tengah dan Malayo Polinesia Timur. Percabangan ini terjadi akibat arus migrasi dari Maluku bercabang ke barat menuju Nusa Tenggara dan ke timur menuju Kepala Burung Papua. Cabang ke timur lalu pecah lagi menjadi subkelompok Halmahera Selatan Papua Barat dan bahasa-bahasa Oseanik yang tersebar luas di Mikronesia, Melanesia, Polinesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Robert Blas mencoba merekonstruksi kebudayaan penutur bahasa Austronesia. Penutur Austronesia tinggal di desa dengan sejumlah rumah. Selain rumah, ada juga tempat untuk umum yang disebut balai. Bangunan tempat tinggal didirikan di atas tiang dan ada tangga untuk mencapainya. Atap atau bubungan rumah terbuat dari bambu. Dapur atau tungku dibuat di pojok ruangan. Di atas tungku ada tempat untuk menyimpan periuk dan kayu bakar. Mereka memelihara babi, ayam, dan anjing. Mereka juga berburu burung dengan cara memasang jaring. Mereka terampil membuat gerabah, menganyam, menenun, menjahit menggunakan jarum dan benang. Mereka menghiasi tubuhnya dengan tato dan memakan pinang dengan kapur. Mereka membudidayakan sejumlah tanaman antara lain padi, sukun, jahe, pisang, limau, dan ubi. Bangsa penutur Austronesia juga adalah pelaut ulung, sebab mereka bermigrasi melalui laut. Rekonstruksi linguistik Blas sangat sesuai dengan hasil penelitian arkeologi, terutama yang disintesiskan oleh Bellwood. Hanya menurut Bellwood, kronologi yang diajukan Blas semuanya terlalu awal 2000 tahun. Bellwood berkeyakinan bahwa proses migrasi itu bermula dari Tiongkok Selatan sekitar Fujian pada tahun 5000 sebelum Masehi. Proses migrasi ini didorong oleh tekanan penduduk yang bertambah secara cepat sebagai akibat munculnya pertanian di daerah itu. Bahasa Austronesia yang paling awal baru muncul setelah para petani itu tinggal cukup lama di Taiwan. Secara arkeologis, kehadiran bangsa Austronesia ditandai dengan munculnya budaya Tapen Keng di Taiwan sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Bellwood memperkirakan migrasi dari Taiwan ke Kepulauan Filipina baru terjadi sekitar tahun 2000 atau 2500 sebelum Masehi. Teori migrasi yang merupakan gabungan dari hasil kajian linguistik
Blas dan arkeologi Bellwood ini sering disebut model out of Taiwan. Menurut model ini, penutur bahasa-bahasa Austronesia awal dikelompokkan sebagai komunitas yang berciri ras Mongolit. Dalam proses migrasinya, mereka cenderung mendesak kelompok masyarakat Australo-Melanesid yang ketika itu sudah tinggal di Asia Tenggara, Kepulauan, dan Oseania sebagai masyarakat pemburu peramu. Keunggulan teknologi yang dibawa oleh penutur Austronesia menjadi faktor utama yang menyebabkan makin terdesaknya pemburu peramu Australo-Melanesid yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Namun di beberapa tempat, sisa-sisa penduduk asli berciri Australo-Melanesid masih bertahan hingga kini.